Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi dengan Otomotif Tribun Lampung. Kali ini kita sudah bersama dengan BSM Motor ya Bang ya. Ya, betul. Dengan BSM Bang Motor. dengan Bang Johan, yaitu Berkat Surya Abadi lebih tepat. Berkat Surya Abadi Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan meminta saran ataupun meminta edukasi pada Bang Johan terkait cara melihat ataupun mengenali interior yang baik pada mobil bekas khususnya. Sebelumnya mungkin bisa kita jelaskan sedikit, BSM Motor ini sendiri merupakan showroom jual beli mobil bekas ya Bang ya. Yang berada di Jalan Pulau Tirtayasa, komplek Bursa Otomotif. Oh iya, komplek Bursa Otomotif. Bazar APPL Bazar. atau dikenal. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bang, BSM ini main segmen mobil bekasnya di apa aja, seperti MPV kah atau apa, bisa dijelaskan? Kalau kita sebenarnya orientasinya semua segmen, baik city car, komersil, kecuali truk memang kita nggak terlalu fokus. Truk, pickup ya Bang ya? Pickup masih Masih main ya Bang. Berarti seperti mobil ya umumnya ya Bang ya? Iya. Hatchbacknya seperti kita lihat juga City Car, ada City, ada Brio juga ya Bang ya? Rio ada, Jazz ada, kemudian Innova Reborn ada, minibusnya ada seperti Innova, R3, MPV-nya ya Bang ya. Yang buat para calon konsumen ataupun yang sedang mencari mobil bekas bisa langsung datang mengunjungi ke BSM Motor. Nanti akan kita berikan alamatnya di deskripsi di bawah. Dan kemudian nih Bang, untuk sistem pembeliannya sendiri Bang di BSM saat ini seperti apa Bang? Ya, kita melayani juga proses kredit, tukar tambah, atau pembelian cash bisa. Kredit, tukar tambah, kemudian pembelian cash juga ya Bang. Nah, kalau untuk proses kreditnya sendiri biasanya konsumen menunggu sampai berapa lama gitu Bang, sampai bisa terima kunci? Kalau saat ini bicaranya karena dampak dari COVID, proses dari leasingnya pun kan agak lama. Dan mungkin agak sedikit rumit ya Bang ya dari seperti sebelumnya. Udah pasti, karena juga kan ada kebijakan dari pemerintah seperti peraturan-peraturan dari OJK atau BI kan. Makanya mau nggak mau kita istilahnya harus ikutin prosedur itu. Biasanya satu hari unit sudah kita kirim jika sudah proses tersebut sudah terselesaikan ya Bang ya. Untuk umumnya nih Bang, kalaupun DP di kondisi seperti saat ini pasca COVID itu, pihak leasing memberikan standar berapa Bang? Rata-rata main di angka 40%. 40% udah turun ya Bang ya. Kan sebelumnya sampai naik ke 50%-an ya Bang. Tapi masih ada yang 50%. Masih ada yang 50%. Nah, untuk pihak leasingnya sendiri semua leasing kah tanpa terkecuali atau seperti apa Bang? Atau pihak konsumen merekomendasikan, oh saya mau sama leasing ini aja, seperti itu, bisa kan? Bisa. Yang penting intinya kita utamakan nyamannya konsumen, maunya di leasing mana. Prosesnya mau seperti apa diikuti dan dibantu ya Bang. Dan kita pun biasa mereferensikan leasing-leasing yang bunganya ringan. Terkadang kan konsumen pun kan nggak paham. Iya. Yang jelas bakal dibantu dan prosesnya pun dibuat sedemikian rupa lah supaya memudahkan dan memberikan kenyamanan pada calon konsumen sendiri. Kemudian nih Bang, mungkin langsung saja ke pokok pembahasan kita. Seperti kita tahu kan Bang Johan mungkin sudah lama lah ya Bang ya berjualan ataupun bisnis di bidang usaha mobil bekas ini. Tentu kita ingin meminta edukasinya nih Bang, ataupun pengalamannya terkait mobil bekas sendiri. Gimana sih Bang cara melihat atau mengenali interior khususnya pada mobil bekas itu? Kan minggu kemarin sudah kita bahas sama ini tetangga ataupun yang lainnya terkait mesin. Nah ini kita meminta pendapat interior sama Bang, gimana? Ya memang interior itu harus diperhatikan, kebersihan, kerapihan, atau terkadang posisinya ada yang
renggang. Nah, itu semua kembali lagi dampak-dampak itu dari perawatan dan pemakaian. Dari si konsumen sebelumnya ya. Bang? Iya, dari konsumen sebelumnya. Apalagi sampai setir lecet, Ah, jok lecet. sampai melupas ya. Ya, Eh, kalau untuk di BSM sendiri cukup selektif ya bang ya terhadap hal itu untuk unit yang masuk ataupun bahkan nanti yang keluar. udah pasti. Karena kita orientasinya tuh istilahnya kepuasan konsumen. Ya, dan keduanya kita tuh berharap mobil yang kita jual bisa kembali lagi ke kita. Jadi kalau kita jualnya dengan kondisi yang kurang baik, andai kata kita beli lagi, pasti mobil itu nambah. kurang baik, nggak baik. nambah nggak baik ya bang. Betul. Nah, Kedua juga kan konsumen juga timbulnya kecewa, kecewa dan kapok bisa-bisa ya, kapok Bang, ya. pasti. Nah, mungkin balik lagi nih bang ke interior. Selain kejelian dan ketelitian, adakah kayak seperti mengenali kayak khususnya nih ya bang seperti pada Avanza dan Innova kan banyak nih mungkin ada yang mengaku ataupun konsumen sebelumnya mengaku ini mobil pribadi, nggak tahu kita bekas taksi online ataupun apa. Nah itu berpengaruh nggak sih bang sama interiornya sendiri? Sudah otomatis istilahnya dari kerapian dan kebersihan interior itu udah pasti kelihatan. Cuman memang terkadang bagi yang sudah paham secara detail, kalau yang masih terlalu belum paham, awam ya mungkin dengan disalon pun semua bisa sudah beres ya bang. atau dicat beres. Seperti kata bang kebersihan dan kerapiannya sendiri salah satunya nih bang ciri-cirinya itu dari mana kita melihat? Dari pelapon kah atau jok-joknya yang tidak Semua. rapi dudukannya? Semua ya bang. Semua dari plafon, dashboard, backlighting, jok, setir, Backlighting ini ya bang. atau ada item-item lain yang kira-kira gimana ya terlihat. Pasti terlihat. Terlihat. Ya. Berarti intinya Dari kotornya speedometer bagian dalam pun terlihat bisa mobil itu. kalau si pembelinya teliti ya Iya. bang. Tapi biasanya itu kan yang bisa melihat dan bisa paham tuh yang memang yang sudah paham secara detail. Berarti kembali lagi bisa kita simpulkan untuk mengenali ataupun melihat interior yang baik pada mobil bekas sendiri ya cukup simpel ya bang ya. Salah satu caranya teliti dan lebih cermat sebelum memutuskan untuk membeli ya Betul. bang. Yang pasti harus test drive. Test drive. Test drive. Karena baik kebersihan ataupun kerapiannya sendiri maupun sekalipun sudah di salon tetap bakal terlihat ya bang ya. Namanya keluaran pabrikan sama polesan tangan orang tetap Pasti. beda ya. Kalau konsumen yang udah paham, dari start mobil aja suara mesin sudah terlihat. Dari starter mobilnya sudah terlihat. Makanya kalau kayak saya lebih seneng konsumen yang dia lebih paham mobil. Kenapa? Ya maaf ngomong, saat ini kan mayoritas konsumen tuh yang penting murah. Iya. Dia terkadang menyampingkan kualitas. Yang penting harga nomor satu. Nah, kita kadang kalah di situ. Yang namanya ada kualitas ya pasti ada harganya ya, yang harus dibayar. Oke bang. Terkadang kita kalah di situ. Jadi perbandingan unit kita lebih mahal. Padahal kualitas kita jauh lebih bagus. Oke bang, terima kasih banyak buat waktunya bang. Terima kasih. Halo guys, saat ini kita masih berada di BSM Motor dan kita akan melihat sejumlah unit dari BSM Motor sendiri. Seperti yang Abang Johan selaku owner dari BSM Motor sendiri menjelaskan, BSM menjual hampir seluruh segmentasi unit ya, mulai dari MPV, kemudian city car, kemudian LCGC city car-nya juga bisa kita lihat di depan kita. Sudah ada beberapa contoh unitnya, mulai dari MPV R3, kemudian ada Honda Jazz, setelahnya ada Honda Brio juga. Nanti kita akan melihat satu-satu kondisi unit dari masing-masing
yang dimiliki di BSM motor. Yang pertama mungkin kita akan melihat di kelas MPV-nya, yaitu R3 tipe GL 2016. Bisa kita lihat penampakan eksteriornya masih cukup bagus, mulai dari depan hingga belakang. Fog lamp eksteriornya. Nanti kita akan melihat ini kap mesinnya ya bang ya. Ini tipe GL ya bang ya? GL asli double. GL manual ataupun matic bang? Matic ya bang ya. Nah, bisa dilihat kondisi unitnya, tulang-tulangnya aman ya bang ya. Jamin bukan bekas mundur, Bukan bekas insiden seperti yang bang Johan jelaskan tadi. no banjir. Mau banjir, mobil juga udah disalon ya bang ya? Bukan, Udah disalon. 2016 ya bang ya? 2013. 13 ya bang ya. Manual matic bang. Matic tipe GL. Ban juga masih 80% ya bang ya. Kondisinya masih cukup bagus lah. Nanti kita akan melihat interiornya juga. Mungkin yang mau ngelihat kerangka depannya, baut-bautannya juga masih aman semua ya bang ya. Untuk R3-nya sendiri buka di angka berapa bang? Kita buka di 113. 113 ya bang ya. Yang jelasnya nego ya bang ya. Nego. Udah eksteriornya udah dilengkapi dengan spion. Boleh kita buka ya bang ya? Nah ini penampakan kondisi dari interior R3-nya. Door trimnya juga masih sangat bagus. Kemudian masih orisinil semua. Wanginya juga, aromanya cukup sangat terawat dan sangat baik. Head unit masih orisinil. Jok nggak ada yang pecah-pecah. Yang Bang Johan jelaskan tadi, ini menggunakan transmisi otomatis. Setirnya juga masih rapi. Untuk kilometernya sendiri berapa bang R3 ini kita bang? Masuk 2013. Lebih ya pasti di bawah 100. Di bawah 100 ya bang. Normal lah, pemakai normal ya bang ya. Agak sebenarnya jarang sih pemakai. Iya, Udah tahun 2013 masa 7 tahun. Ini bang bisa dijelasin juga nih bang, Jazz-nya, Jazz tipe S 2008. Manual matic bang, matic juga. Iya. Ya, namanya Jazz udah ada peredamnya ya bang ya. Kita mesin. Ini kondisi dari mesinnya. Tampilan kerangka depannya masih aman, bukan mobil bekas insiden. Tampilan eksteriornya guys. 2013 tipe S ya bang ya. 2008. 2008 sorry. 13 yang ini. Justru ini malah lebih jarang jalan lagi. Lebih jarang lagi bang. Kilometernya aja baru 100 ribuan. 100 100 ribuan. luar biasa. Oh, udah. 2008 12 tahun. Makanya. Nah untuk Jazz-nya sendiri buka di angka berapa bang? Kita bang buka 108. 108 ya bang ya. Nah, daripada kita ngambil LCGC ini ya bang. Kelasnya udah beda. Kelasnya udah beda. Nyamannya udah. Transmisi matic tadi yang bang jarang ya. Interiornya juga masih rapih ya bang ya. Orisinil semua ya bang. Ya.
mulai dari head Ini unit. kan lecet-lecet tidak ada. Ini setir pun masih rapi, tahun 2008 masih rapi, nggak ada pecah-pecah. Transmisi matic seperti yang Bang Johan jelaskan tadi. Ini penampilan plafonnya bersih juga ya Bang ya. Seperti contoh ini silver. Iya Bang. Ini kan Oh, bisa iya. aja rapi tapi dicat ulang. Oh, ini kan memang Kalau masih ini ori. masih orisinilnya ya Bang ya. Di situ terlihat Ya kalau ini karena tahun pemakaian ya Bang Iya. ya. perawatan dan pemakaian itu bisa Door trimnya juga masih rapi, masih ini semua ya Bang ya. Oh iya Bang, buat yang konsumen yang sebelumnya ya, andai kata yang belum bisa langsung ke toko ataupun seperti apa, bisa ngubungin di nomor berapa nih Bang kira-kira Bang? hubungin HP atau WA 0821 8182 4888. 888. Kita datang boleh. Oh kita yang samperin Kita sana. rumah. Ngobrol-ngobrol langsung. Mungkin ada yang mau minta carikan mobil atau seperti Siap. apa ya Bang ya. Siap. Kebetulan unitnya juga baru banyak yang keluar juga ya Bang ya. Nah, seperti yang di dalam itu ada Innova Ribbon, tapi kata Bang Johan tadi sudah laku. Kalau yang ingin cari-cari itu Honda Ribbon lagi nanti bisa hubungin Bang Johan, ntar dibantu dicari. Siap. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk cek unit di BSM Motor sendiri. Bisa kita pastikan mobil-mobil di BSM Motor yang bekas insiden dan yang masuk unitnya pun cukup selektif dan sangat dijaga dari track record servisnya. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.